serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Hidupku, terutama bagiku, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku,
Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Semuanya shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Biarlah ayat firman Tuhan ini menjadi landasan kita ibadah pada hari ini, amin. Pastikan saat kita membaca, kita mendengar suara kita sendiri, amin. Haleluya, mari bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur waktu yang luar biasa kami boleh bersama berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan Allah Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan hidup yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami akan pakai untuk semuanya kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ya, semuanya angkat tangan. Mari sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Ayo jemaat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tidak ada kasih yang jauh lebih besar selain daripada kasih-Mu ya Tuhan. Dan itu yang membuat kami bangga, semakin bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu pun juga semata-mata karena kasih karunia-Mu atas kami. Biarlah sejenak dalam 1-2 menit ke depan, ungkapkan syukur. Apapun juga, karena sebenarnya tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur kepadanya. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sudah lebih dari cukup bagi kami ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami pun gak layak Tuhan untuk menerimanya. Pengampunan-Mu, kasih-Mu yang begitu mulia. Engkau sudah nyatakan, Kau sudah buktikan itu Tuhan. Atas kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Bukan hanya Engkau menebus Tuhan seluruh umat manusia, tetapi secara personal, secara pribadi Tuhan, Engkau sedang berurusan dan sedang menyatakan kasih-Mu itu kepada setiap kami. Sekali lagi secara pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kembali Engkau akan nyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang masih penuh dengan segala keterbatasan, kemampuan dan kekuatan. Tetapi kalau hamba boleh berdiri di tempat ini saat ini, biarlah hamba mengkhotbahkan apa yang hamba hidupi, dan hamba menghidupi apa yang hamba khotbahkan. Tidak lebih daripada berbagi hidup dan kebenaran-Mu saja Tuhan. Biarkan setiap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan, itu boleh tersampaikan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan setiap kami akan membawa kami dalam level yang jauh lebih lagi seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami anak-anak-Mu
siap untuk mendengar, diberkati dengan firman-Mu, bahkan menjadi pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, sebelum duduk nih, kasih kanan kirinya, lihat kanan kirinya dan bilang, wow, kasih Tuhan melimpah atasmu. Ya. Wow, kasih Tuhan melimpah atasmu. Ya. Bersyukur. Sebelumnya saya perkenalkan karena ini baru pertama kalinya saya ada di tengah-tengah jemaat di GBI Fun. Saya seneng banget sih, saya simple soalnya namanya kok fun gitu loh. Berarti bener-bener fun ini kita ya. Berharap bahwa di dalam pembelajaran kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini juga relax ya Bapak Ibu. Saya minta izin mungkin kalau sesekali saya nggak harus ada di belakang mimbar terus, jadi nggak apa-apa ya. Bahkan berinteraksi dengan Bapak Ibu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Feve. Nah, kadang-kadang orang bilang, sebenarnya namanya siapa sih? Kok cek singkatnya gitu kan, namanya Feve. Karena kalau saya mau kasih tahu nama lengkap, susah nyebutinya. Seringkali orang nyebutnya keliru gitu. Nama saya lengkapnya Yap Hue Ve. Nah kan, kalau mau manggil lengkap gimana? Susah kan? Jadi karena itu teman-teman, rekan-rekan seringkali memanggil saya dengan Feve gitu ya. Kalau di jemaat, kalau di saya banyak pelayanan di wanita. Jadi kalau di pelayanan wanita manggilnya Ibu Feve. Padahal ketika saya pelayanan di anak-anak, kalau di gereja saya pelayanannya di anak-anak. Kalau di anak-anak, mereka anak kecil-kecil panggilnya saya Kak Feve. Tuh kan? Jadi lebih enak di mana? Kalau di ibu-ibu manggilnya Bu Feve. Tapi kalau di anak-anak kecil malah mereka panggilnya, padahal anak masih balita. Panggil saya Kak Feve. Ya, balita nih yang masih kecil, balita. Jadi awet muda. Bukan awet muda. Makanya saya nggak tinggi-tinggi ya, itu salah satu penyebabnya. Ya, oke, sedikit perkenalan. Saya bersyukur Tuhan percayakan kepada kami untuk membangun satu keluarga. Tuhan karuniai saya dengan seorang suami dan 2 orang anak. Yang pertama cowok, ya. Mereka keduanya udah 30 tahun lebih Bapak Ibu. Jadi saya ini sudah umurnya sudah setengah abad lebih. Jadi yang kedua, yang cewek sudah menikah dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak cewek. Usianya masih 15 bulan. Ya, itu sedikit perkenalannya. Saya kenapa memperkenalkan keluarga, karena saya juga mau berbagi nantinya. Bagaimana Tuhan juga bekerja melalui kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh mengalami kasih. Kasih Tuhan yang sempurna itu, yang memulihkan, yang menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya, dan itu selalu indah adanya. Amin ya Bapak Ibu. Satu perkenalan lagi yang agak unik. Karena ini memang agak lain. Sejak saya ketemu pertemanan, karena saya dengan suami saya tadi mestinya mau hadir. Tapi tiba-tiba tadi pagi ada telepon dan mesti ketemuan sama orang. Jadi langsung ngedrop terus langsung berangkat. Nah, saya sudah izin dengan beliau untuk ceritakan tentang hal ini. Sejak kami berteman, karena saya teman sekolah SMP dengan suami. Sejak pertemanan, kemudian kami mulai intens, banyak pertemuan karena sering kali pergi sama-sama dengan teman-teman gitu kan. Saya ini hobinya rekreasi, jadi dari sejak SMP pun sering kali pergi sama-sama dengan teman-teman dan seterusnya seperti itu. Sampai yang orang kategorikan pacaran katanya, karena lebih banyak berdua perginya. Sampai pada tahap itu pun suami, waktu itu pacar saya ini ya berarti, itu enggak pernah ngomong I love you. Sekalipun enggak pernah. Tapi mau pacaran. Aneh ya. Bahkan ketika menikah, kemudian masuk dalam pernikahan, enggak pernah sekalipun ngomong I love you tapi mau dinikahi. Sampai akhirnya menikah dan tahun ini sudah kami masuk di tahun ke-34. 34 tahun, 35. Nah, itu pun gak pernah loh ngomong I love you.
aja Bu Vivi. Iya. Kenapa ya? Karena saya nggak pernah tanya, kamu mengasihi saya nggak? Kamu mencintai saya nggak? Nggak pernah tanya. Lah kenapa saya kok nggak pernah tanya? Karena saya percaya. Karena saya percaya bahwa dia mencintai saya. Nggak perlu dengan kata-kata. Dia sudah membuktikannya. Dengan kepeduliannya terhadap saya. Dengan tanggung jawabnya terhadap saya dan keluarga. Dan lain-lain. Dan bagi saya sudah cukup dibuktikan itu sebagai bentuk cintanya kepada saya. Gak perlu ungkapan I love you-nya. Nah, kenapa kok saya ngomong ini Bapak Ibu? Nah, saya itu mulai gali. Saya cari di Alkitab sepengamatan saya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini saudara-saudara yang di sini bisa searching juga di Alkitab yang elektroniknya yang ada di gadget. Cari di situ, ada enggak kata Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, mencintaiku. Tidak ada. Bahkan aku mengasihimu pun yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu tidak ada. Di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama di kitab Yeremia ada. Itu Allah mengatakan aku mengasihimu. Waktu saya melihat itu adalah gini. Tapi kok kita percaya ya? Kalau Yesus mengasihi kita. Kayaknya saya kok rasanya ragu ya. Apakah Bapak Ibu semuanya percaya kalau Yesus mengasihi Bapak Ibu? Iya, percaya. Sekalipun dia tidak pernah mengungkapkannya. Aku mengasihimu. Secara tertulis di dalam Alkitab. Dari hal ini saya cuma belajar satu hal begini. Ada sesuatu yang kadang itu gak cuma sekedar diucapkan di kata-kata. Tapi yang penting adalah prakteknya gitu ya. Yang penting itu adalah perbuatannya. Yang penting adalah sikapnya. Apa yang diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sama-sama mau belajar. Lewat satu pengalaman Petrus. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Satu percakapan yang menurut saya pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya pernah baca dan pernah tahu. Ya, boleh dibantu ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Oke, sudah ada di depan. Saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ini kan kebalikannya ya dari yang saya ceritakan tadi di awal. Minta maaf, tadi mata saya nggak kelihatan dari sana jadi nulis. Oke. Jadi kalau kita kejadian yang mengawali dari percakapan ini, Bapak Ibu, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kali dia menampakkan kepada murid-muridnya itu nggak ada Thomas. Thomas nggak ada, ya kan? Sama dengan murid-murid yang lain. Makanya Thomas nggak percaya, dia bilang, kalau nggak sampai aku cucukkan gitu kan. Kemudian pertemuan yang kedua, 8 hari kemudian setelah pertemuan yang pertama, penampakan diri yang pertama itu. Nah yang kedua itu Thomas baru ada. Terjadilah percakapan Yesus dengan Thomas juga. Ayo kamu nggak percaya ya, ini cucuk no yo tanganmu ke tanganku gitu kan. Yesus menampakkan diri yang kedua kalinya. Dan yang ketiga ini terjadinya adalah di pantai Danau Tiberias. Saya itu melihat dari apa yang terjadi ketika Petrus, responnya Petrus tuh loh. Ketika tahu, wah ini Yesus ini yang datang ini. Ketika Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias ini, begitu dia tahu kalau itu Yesus, yang dia lakukan apa? Dia langsung pakai bajunya. Dikatakan kalau di dalam TB1 terjemahan baru LAI yang satu dikatakan memakai bajunya. Kalau yang di TB2 dikatakan mengikat jubahnya. Terus dia terjun ke danau itu. Saya ini cuma sempat mikirnya gini, Petrus ini apa salah tingkah ya? Begitu tahu ini kalau Yesus yang datang, wow Yesus yang datang. Dia langsung pakai bajunya, padahal sebenarnya kalau secara alami ini ya, kalau orang mau terjun ke danaunya, itu malah sebenarnya dia akan lepas pakaiannya, terus dia akan terjun. Nah sementara saat itu dia nggak berpakaian, makanya dia pakai pakaiannya terus dia terjun. Dan yang kedua yang anehnya lagi yang dilakukan sebagai respon dari Petrus ini adalah dia terus padahal itu jaraknya tinggal 100 meter ke darat. Dikatakan Alkitab jaraknya itu tinggal 100 meter. Murid-murid yang lain teman-temannya itu masih ada di perahu. Cuma Petrus tok sing jebur. Sementara murid-murid lainnya yang ada di perahu, ya mereka tetap jalan aja dengan perahunya. Memang Karitik dekat kok udahan. Dengan perahunya dan mereka menuju ke darat. Karena saat itu Yesus katakan, ayo kalian sudah sarapan belum? Ada lauk enggak? Gitu kan. Tuhan Yesus saat itu tanyakan. Kejadian yang terjadi sebelumnya seperti itu. Makanya saya melihat satu fenomena bahwa Petrus ini kayaknya kok salah tingkah sendiri gitu ya. Apa yang jadi penyebabnya Petrus ini seperti ini? Ayo, menurut Bapak Ibu Saudara. Ini yang ekstrim banget kan yang dia lakukan dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Sampai ketika percakapan ini terjadi, saya nyadar. Setidaknya Petrus itu masih ada perasaan bersalahnya. Ada perasaan bersalahnya bagaimana dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Gak mengakui kalau dia adalah, gak kenal gitu kan. Menjelang ketika Yesus itu mau disalibkan. Perasaan bersalah itu yang mengintimidasi dia. Menyesal, sedih, campur baur di sana. Kegagalannya untuk menepati apa yang dia pernah katakan. Enggak Tuhan, gitu kan kejadiannya. Waktu di pertemuan terakhir dengan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya kan dia bilang, enggak Tuhan, kalau engkau mati aku akan ikut mati. Wah ngomongnya kayak gitu Petrus soalnya ya kan. Aku akan tetap mengikutmu. Tapi kenyataannya dia menyangkal. Nah, hal ini yang membuat dia itu tahu bahwa dia telah salah.
Gak konsekuen dengan apa yang dia katakan. Gak menepati dari apa yang dia katakan. Memang gak mudah Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita diperhadapkan di dalam kondisinya Petrus saat itu. Yesus yang kayak gitu penderitaannya disalib dan pada saat mau disalibkan itu dicambuki dan sebagainya itu. Petrus melihat ketika Petrus mana dia berani untuk dia mengakui. Wah dia bisa-bisa ikut-ikutan ini. Ini kan muridnya juga ini. Wah ini serba. Secara manusia ada perasaan takut. Wah ini gak main-main, gak cuma sekedar dibunuh langsung gitu. Tetapi disiksa seperti itu nantinya. Itu yang membuat dia juga enggak. Secara manusia dia juga akan menurut saya secara keseluruhan ya. Artinya bahwa setiap orang pun akan mikir ini. Kalau yang benar-benar orang yang benar-benar waras gitu dalam arti kata lain. Yang mikir wah kayaknya enggak mau dah. Mati konyol kayak gitu. Lebih baik menyangkal. Tapi di sini justru Petrus mengalami sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus datang kepadanya dan mulai bertanya kepadanya. Pertanyaan yang Yesus berikan kepada Petrus ini menunjukkan kasihnya kepada Petrus. Benar enggak Bapak Ibu? Menunjukkan pengampunannya yang diberikan kepada Petrus. Karena Yesus enggak tanya loh. Petrus, Simon, anak Yohanes, kenapa sih kok kamu sampai menyangkal aku? Enggak ya? Enggak tanya itu. Enggak tanya alasannya. Dia enggak ngungkit sedikit pun tentang apa yang sudah Petrus perbuat, yang sudah Petrus lakukan atas penyangkalannya terhadap Yesus. Dia enggak hukum pada Petrus. Sekalipun seharusnya yang namanya kesalahan itu ada konsekuensinya kan. Ada hukuman yang harus diterima sebagai konsekuensi. Namanya juga salah gitu kan. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tapi dalam hal ini Yesus juga tidak menyatakan akan hukuman yang seharusnya diterima oleh Petrus. Tapi justru Yesus menyatakan pemakaiannya atas hidup Petrus. Wow, saya pikir-pikir Tuhan itu ya kasihnya itu benar-benar sempurnanya di situ. Justru Yesus itu memberikan kesempatan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gak mikirnya begini, aduh orang gak konsekuen dengan omongannya kayak gini. Orang mau gak menepati janji, gak menepati dengan apa yang dikatakannya. Ngomong A tapi yang dilakukan B. Mana bisa orang kayak gini dikasih kepercayaan. Tapi yang kita lihat kenyataan yang ada. Bagaimana Yesus mempercayakan. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Itulah kasih yang sempurna. Dan saya melihat justru itu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, kepercayaan dan menyatakan kasihnya kepada Petrus. Untuk pemakaian atas hidupnya ini. Itu menjadi titik balik Petrus. Menjadi titik balik buat Petrus. Untuk dia taat. Untuk dia semakin percaya kepada Tuhan. Karena dari situlah dia gak keragukan lagi. Ini Tuhan yang dia percayai sepenuhnya. Kasihnya itu sempurna atasku. Gak main-main. Benar-benar dia itu mengasihi aku. Percakapan itu yang membuat Petrus mengalami pemulihan di dalam dirinya.
dari perasaan bersalahnya, dan bahkan membawa dia untuk semakin percaya bahkan taat kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih yang memulihkan. Hari ini kita belajar dari pengalaman Petrus di dalam percakapannya dengan Yesus ini. Bahwa saat kita katakan kita mengasihi Yesus, itu bukanlah dengan kata-kata. Jangan hanya sebatas dengan kata-kata. Lewat pujian, lewat penyembahan kita, di dalam doa kita katakan kepadanya, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Jangan berhenti hanya pada kata-kata. Karena yang Tuhan kehendaki, kalau kita katakan bahwa aku mengasihimu, Tuhan mau katakan juga kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Terus Bapak Ibu saudara-saudara jadi mikir, itu bagiannya Pastor Markus, bagiannya Pastor Freddy, Pastor Arlin gitu. Jadi kalau untuk urusan gembala Bu Veve, bukan kami Bu, karena kami punya gembala. Itu bagian gembala kami. Enggak Bapak Ibu Saudara, gembalakanlah domba-dombaku itu berlaku untuk setiap kita yang mengasihi Yesus. Berani katakan amin untuk hal ini? Mikir sih An. Sebentar Bu Bevi. Sebentar, ini siapa dulu dombanya gitu kan. Tunggu. Siapa dulu dombanya? Saya itu cuma belajar satu hal ya Bapak Ibu ketika saya mempersiapkan tentang hal ini. Kalau bicara tentang gembala dan domba, itu gak mungkin jauh. Masa ada? Gembalanya ini di HR Muhammad, domba-dombanya ada di Kenjeran. Yang tahu Surabaya ini. Enggak kan? Tentunya kalau bicara tentang gembala dan domba, gembalakan domba, itu pasti yang ada di deket-deket ini gembalanya. Siapa orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dekat kita? Itu sebenarnya yang kita gembalakan. Sebentar. Gembalakannya yang gimana Bu Veve? Lah saya ini loh, wong ya firman aja juga masih belajar ini tahapnya. Gimana mau mengkhotbahi, gimana mau pendalaman Alkitab untuk memberi makan domba-domba. Enggak sampai segitunya lah Bu. Saya belum kayaknya tahapnya ke situ. Ayo kita mau sama-sama belajar. Ketika saya menyadari tentang apa yang jadi kerinduan hati Tuhan tentang gembalakanlah domba-dombaku ini. Itu bukan hanya berbicara tentang satu organisasi, satu gedung gereja yang di dalamnya itu ada gembala dan ada jemaat. Tetapi juga berbicara dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan bagaimana kita menggembalakan orang-orang yang ada di dekat kita. Pernah enggak sih sempat kepikir, kenapa sih Tuhan ada orang yang buncek nopal kayak gini nih loh dihadirkan di dalam hidupku. Itu PR kita. Karena memang sebenarnya yang bencek nopol itu tadi yang sebenarnya Tuhan percayakan untuk engkau gembalakan. Gitu kira-kira ya. Wow, berat Bu Vivi, itu berat. Apa sebenarnya kalau kita berbicara tentang menggembalakan? Menggembalakan itu berarti membawa domba itu ke padang rumput, ke mata air, beri makan, beri minum. Ya, air kehidupan. Memberikan makan sampai dia kenyang dengan firman. Bagikan setiap apa yang kita tahu, apa yang kita sedang dapatkan dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan pelit-pelit untuk berbagi kebenaran firman. Pagi ini baca saat teduh dapatnya ini. Udah sesempet-sempetnya.
ketemu orang siapapun yang ada di dekat kita, langsung bagikan. Puji Tuhan, hari ini dikuatkan lagi, ada firman ini. Sederhana, hanya dibagikan. Tapi itu sudah memberi makan loh pada domba-dombanya Tuhan yang ada di sekitar kita. Simple. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari aja yang bisa kita praktekkan. Menggembalakan itu berbicara menjaga domba dari binatang buas atau pencuri. Ketika kita mulai memberikan nasihat, kita menguatkan untuk dia enggak keluar dari kandang. Untuk domba-domba orang-orang sekitar kita yang bisa kita encourage, yang bisa kita kembalikan untuk dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Melindungi, menjagai mereka supaya mereka enggak terhilang. Karena termasuk di dalamnya menggembalakan itu mencari domba yang terhilang atau tersesat. Merawat domba yang sakit. Bukan hanya sekedar sakit jasmani, termasuk juga sakit di dalam jiwanya, di dalam spiritnya, dalam rohnya. Kita perlu tolong mereka. Siapa orang-orang dekat kita? Keluarga kita, pasangan, anak, di komunitas, di pekerjaan. Setiap kesempatan ketika Tuhan itu mempertemukan kita dengan orang lain. Sesungguhnya biarlah hidup kita ini berdampak, menjadi berkat buat orang lain ini. Mengarahkan kawanan untuk tetap bersama, supaya tetap aman, tetap ada di dalam komunitas. Kalau ada rekan-rekan pelayanan yang udah mulai ogah-ogahan, rekan-rekan di dalam youth, mungkin di dalam teen, di dalam pelayanan anak, yang udah mulai undur gitu kan. Ayo kembali rangkul untuk kembali ada di dalam komunitas. Supaya tetap ada di dalam aman bersama dengan komunitas yang ada. Menggembalakan ada banyak. Mungkin itu hanya sebagian yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang terakhir, saya mau tutup dengan satu hal ini. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan berarti kita tidak bisa lagi menggembalakan domba. Saya ini masalahnya banyak, Bu Vivi. Pergumulan saya ini silih berganti. Saya belum bisa menyelesaikan yang satu ini, datang lagi yang lebih berat lagi. Gak kepikir untuk orang lain. Wong untuk diri saya sendiri aja saya juga berusaha bangkit aja berat sekali. Itu yang pernah saya alami. Dan pagi ini saya mau bagikan buat Bapak, Ibu, Saudara. Anak saya sulung yang cowok. Harapan papanya itu adalah meneruskan usahanya papanya. Bisnisnya papanya. Diberi kepercayaan. Bahkan dijadikan direktur gitu di dalam perusahaan. Dipromosikan ke teman-temannya, diperkenalkan, ini anak saya gitu. Pokoknya singkat ceritanya berharap bahwa dia akan punya networking lebih banyak, relasi lebih banyak untuk bisa lebih mengembangkan akan bisnisnya. Tetapi ternyata kenyataannya timbul suatu permasalahan. Ya, kita perlu banyak berdoa ya buat sistem yang masih ada di negara ini, baik itu secara hukum, legalitas dan sebagainya begitu. Terjadi satu permasalahan di dalam bisnis kami. Berhubung direkturnya itu adalah anak saya, maka dia yang harus bertanggung jawab dalam proses yang sedang berlangsung di dalam permasalahan di perusahaan ini. Hampir sekian bulan dia bermasalah, dia berurusan dengan banyak hal, dengan aparat, dengan banyak sekali yang harus dia selesaikan. Dia ada banyak hal. Sampai satu titik dia bilang sama saya gini, Ma, aku ini 2 tahun bantu papa. Aku udah berusaha. Tapi aku ini belum dapat apa-apa loh. Selama 2 tahun ini aku gak dapat apa-apa.
Bahkan saat ini perusahaan ini dalam permasalahan. Ya, kita berjuangnya sama-sama. Percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Pembelaan Tuhan itu nyata. Kita sudah terus berjuang untuk tetap di jalur yang benar. Tetapi kalau toh kita dijebak dan kemudian kita juga akan akhirnya dipermasalahkan. Karena ada oknum-oknum yang terkait di dalamnya yang memang mau mencari keuntungan untuk dirinya. Kita tetap percaya Tuhan tetap adil. Dalam pergumulan yang berat itu pun, saya melihat anak saya ini tetap ada di dalam role-nya Tuhan. Karena dari awal dia itu menekuni sign language, bahasa isyarat. Kerinduan hatinya itu adalah untuk menolong jiwa-jiwa teman-teman yang tuli dan bisu. Mereka dengar khotbah, mereka nggak bisa ngerti kan. Mereka perlu ditolong. Gimana mereka bisa bertumbuh dalam imannya. Kalau mereka nggak bisa dengar, mereka punya keterbatasan itu, mereka nggak bisa ngomong. Komunikasi dengan orang lain. Itu yang membuat hatinya terbeban untuk melayani mereka. Hampir 10 tahun dalam pelayanan itu, dia tekuni terus untuk bahasa isyarat. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah pakai dia untuk menjadi trainer. Ada banyak orang-orang yang mulai bergabung dalam pelayanan ini. Bahasa isyarat di gereja kami. Nah, singkat cerita yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah begini. Di dalam masalah yang dihadapi, sekalipun itu belum selesai, tapi hatinya tidak bisa digoyahkan untuk tetap punya belas kasihan buat mereka-mereka yang dalam lemah yang perlu ditolong, yaitu teman-teman tuli itu. Hari ini dia menggembalakan dalam satu komunitas kecil, bukan gereja, tetapi dalam kelompok kecil yang terdiri dari teman-teman tuli dan bisu. Kelompok sel yang anggotanya semuanya teman tuli dan bisu. Sudah beberapa yang dilahirkan menjadi pemimpin. Teman tuli bisu, tapi dia menjadi pemimpin akhirnya di dalam kelompok sel. Terus ketika membelah dan mulai menjadi ketua kelompok sel. Teman-teman tuli ini semuanya terlibat dalam pelayanan. Enggak yang jadi usher, juga yang jadi sign language juga. Mereka terlibat di dalam pelayanan. Antusiasnya luar biasa. Cintanya sama Tuhan bukan main. Apakah permasalahan yang kami hadapi sudah selesai? Belum Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tidak bisa memadamkan hati atas belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Mereka yang perlu makanan rohani. Mereka yang dalam lemah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kita. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan mau atas kita. Yang mengasihi Yesus. Amin. Sangat bersyukur untuk hal itu. Memang secara waktu, akhirnya anak kami ini hampir nggak punya waktu untuk dirinya sendiri barangkali ya. Jadi karena udah sibuk dengan Yesusnya, dan saya bersyukur hari ini permasalahan yang ada di bisnis suami ini memang belum selesai. Tetapi Tuhan gantikan dia dengan satu bisnis yang baru yang dipercayakan kepadanya. Dan dalam waktu 1 tahun lebih terakhir ini, bisnis itu sudah berkembang begitu luar biasa. Saya cuma melihat bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak pernah berhutang kok. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia sudah menunjukkan dan sudah menyatakan kasih-Nya itu sempurna atas kita. Dia nggak tuntut apapun yang jauh melebihi dari kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita taat di dalamnya, Tuhan juga bukakan jalan untuk kita. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya nggak tahu
Apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah hubungan di dalam keluarga? Apakah di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Atau apapun juga. Setiap kita pernah gagal. Setiap kita pernah mengalami kesalahan. Pernah berbuat salah. Tapi semuanya tidak akan bisa memadamkan. Ketika kita mau katakan kepada Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Maka kita pun akan menggembalakan domba-dombanya. Siapa domba-domba yang sudah Tuhan percayakan kepada kehidupan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua? Please, mulai care. Ambil setiap kesempatan untuk bisa berbagi dan peduli dengan mereka. Boleh tim musik untuk sama-sama dengan saya? Tidak ada kasih yang sempurna, sesempurna kasihnya. Dalam kelemahanmu, dalam permasalahanmu, di dalam kesulitanmu, bahkan di dalam keadaan apapun juga yang kita hadapi. Kita mau katakan, I love you Lord. Dan aku mau menggembalakan domba-domba yang Engkau percayakan kepadaku. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Boleh diturunkan sedikit nih. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Boleh WL yang akan bantu nyanyikan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus bertanya kepada Petrus, disitulah dia menyatakan kasihnya yang sempurna itu kepada Petrus. Dia tidak menghakimi Petrus sebagai seorang yang telah salah, yang telah tidak menepati perkataannya sendiri. Tetapi justru Yesus memberikan kesempatan, kepercayaan, pemakaian atas hidup Petrus. Dia tidak mempermasalahkan akan kelemahan kesalahannya, tetapi dia memberikan kembali kesempatan kepercayaan itu. Dan itu yang menjadi titik balik Petrus. Dan itu yang menjadi titik balik Petrus untuk dia semakin percaya dan taat kepada Yesus. Siang hari ini Yesus
Yesus datang kepada setiap kita. Saat Dia bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Biarlah tidak hanya sekedar dengan perkataan kita katakan I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepercayaan itu kepada setiap kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Orang-orang yang ada di dekatmu, itulah domba-domba yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Biarlah kasih Tuhan yang memulihkanmu. Dia tidak memperhitungkan kesalahan pelanggaranmu, tapi Dia mau memakai setiap kita. Dan itulah bukti kasih-Nya kepada kita. Thank you Lord. Maukah siang hari ini kita berkata kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, lewat pujian, penyembahan, lewat doaku, aku mengatakan kepadamu, aku mengasihimu Tuhan. Tapi aku mau ambil bagian untuk aku juga menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepadaku. Dengan kesetiaan, karena sesungguhnya Engkau pun mengasihi setiap domba-domba ini. Tuh, pakai setiap kami. Engkau tidak memperhitungkan lagi akan segala pelanggaran, kesalahan, kelemahan, kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kasih-Mu yang telah memulihkanku, untuk menjadikanku semakin percaya dan taat kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau katakan kepada Tuhan, aku mau menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Biarlah itu yang menjadi doa kita bersama di hadapan-Nya. Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat yang Engkau kasihi. Dengan apa kami membalas kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan? Kami mau taat. Kami mau taat kepadamu. Bukan satu beban. Kami tahu ketika Engkau mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, itu bukan beban Tuhan. Tapi itu justru bukti kasih-Mu kepada kami yang memberikan kami kepercayaan. Memberikan kami kesempatan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami jemaat-Mu. Pakai kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami percaya ketika kami taat, Engkau juga yang akan terus memperlengkapi kami. Dan memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran-Mu yang boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kasih-Mu lah yang memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sangat mudah untuk Yesus itu mempercayai kita dan sangat mudah buat Dia untuk mengasihi kita. Tapi sebaliknya, kita ini sangat sulit dan sangat berat untuk percaya Tuhan atas kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terlalu fokus pada persoalan dan masalah yang ada. Pada hari ini, puji Tuhan untuk kebenaran yang sudah disampaikan. Biarlah pada siang hari ini, kita benar-benar bisa menangkap daripada firman yang sudah ditaburkan, disampaikan buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih,
kami membuka hati kami untuk kasih-Mu yang memulihkan. Biarlah kasih-Mu menjamah setiap luka yang tersembunyi, mengangkat beban yang lama kami pikul, dan mengalirkan damai dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah gagal. Kasih-Mu memperbaharui, bahkan kasih-Mu menghidupi setiap kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu memulihkan setiap kami. Hari ini kami menerima pemulihan itu dan melangkah dalam kasih-Mu yang kuat, yang memberi pengharapan bagi kami. Saat kami akan meninggalkan tempat ini, kami tidak akan pergi sendiri. Karena yang kami tahu Tuhan, berkat-Mu menyertai saat masuk dan keluar kami. Kasih-Mu menaungi kami, pekerjaan pelayanan rumah tangga, kesehatan, bahkan studi anak-anak kami, dan masa depan kami, Engkau yang memberkati. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, dan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha dalam kemuliaan-Nya. Shalom jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Fun Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi untuk mendapatkan informasi mingguan. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan dengan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau, jemaat juga bisa memberi melalui transfer atau scan kris yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan gereja di depan Anda. Kita memberi bukan agar kita diberkati, melainkan sebagai respon syukur atas berkat terbesar Tuhan yang sudah menyelamatkan. Melalui doa, kita datang kepada Tuhan, membawa setiap ucapan syukur, pergumulan, dan juga harapan kita. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengambil bagian bersama dalam doa malam yang diadakan pada hari Jumat, 17 April 2026 pukul 7 malam di gereja. Doa malam diadakan secara rutin setiap hari Jumat di minggu ketiga dan minggu keempat. Kita percaya Tuhan mendengar dan bekerja dalam hidup setiap kita, dan kami rindu setiap jemaat dapat bertumbuh dalam kehidupan doa dan semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini, kita telah mendengar firman Tuhan di minggu ketiga dari sari khotbah dari salib menuju hidup baru, dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya Minggu 19 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Freddy Nesi dengan tema Perjumpaan yang Mengubah Hidup. Ibadah dapat diikuti secara onsite atau jemaat juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube live streaming Fun Church Surabaya Barat. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Firman Tuhan tidak hanya berdampak untuk orang dewasa, tetapi juga berdampak untuk anak-anak serta remaja.
Ibadah Sekolah Minggu Unlimited Kids, Minggu 19 April 2026 pukul 10 pagi akan belajar firman Tuhan dengan tema Selfish Choice. Sedangkan teman-teman pemuda dan remaja dapat bergabung dalam Unlimited Youth and Teens pada tanggal 19 April pukul 11.30 siang untuk ikut seru-seruan dan bertumbuh dalam komunitas di dalam Kristus. Mari parents, dorong anak-anak Anda dan dukung pertumbuhan rohani mereka di dalam doa. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.